kita pindah lagi ke Mas Roy. Ya, halo teman-teman, halo Kak Klinis, Timur Nisa. Selamat siang teman-teman. Warga masih ibu kota nggak sih sekarang ya? Udah dipindah ibu kotanya. Ya, nama saya Royan Suwarno. Biasa kalau Suwarno tuh biasa orang Jawa ya. Saya Semarang. Sekarang tugasnya dinasnya di Bali. Bergabung MDPI 2017, berarti kurang lebih sudah 7 tahun ya. Berkarir pertama itu dilempar langsung di pelosok Halmahera Selatan sama kampung nelayan. Di sana ada sebuah pulau yang bahkan kalau kita mau tarik uang itu nunggu kapal bank dulu Kak Klinis. Seminggu sekali dia baru datang kapal bank bawa ATM. Menarik banget. Satu lagi pertanyaan Mas Roy. Ya. Hal apa yang paling disukai dalam pekerjaannya Mas Roy? Disukai ya, ikan tuna nih komoditas paling mahal. Ketika bekerja di MDPI bisa makan itu gratis. Masuk, oke. Thank you Mas Roy. Oke, selamat siang semua kawan-kawan. Perkenalkan saya Jul, saya dari SCAJ. Dibilang soal ada pendampingan koperasi nelayan dan sebagainya. Nah, di masyarakat itu pasti ada, apalagi nelayan skala kecil ya, dengan mungkin di Ambon mungkin ada yang pakai perahu atau yang pakai kapal yang di atas 30 graston atau apa semua. Nah, apakah terjadi sebuah fenomena patron incline? Dia harus mengutang ke tengkulak dan terjadi sebuah ikatan bahwa dia tidak punya pendapatan yang cukup, tapi dia harus bayar utang yang dia sandingkan ke si tengkulak tadi ini. Itu yang kedua. Mas Roy mungkin yang bagian koperasi sama kemasyarakatnya? Ya, makasih Bang Jol. Yang pasti MDP incas juga di fair trade untuk masalah human right. Kita aplikasikan di Buru sama Seram Bang. Jadi kalau dari Ambon nyebrang lagi ke Buru Seram itu kita punya kurang lebih 30 kelompok lah untuk fair trade isu-isu HAM. Fair trade itu eco-label ya Bang? Eco-label selain MSC. Kemudian soal kemiskinan ekstrim, nah itu kenapa kita bentuk, kita organisir nelayan, bagaimana mereka bisa berdaya. Sekarang mereka bisa beli ikan mereka sendiri Bang, ngumpulin modal, beli ikan mereka, langsung jual ke perusahaan. Jadi yang dulunya ada patron klien, hutang untuk beli kebutuhan lebaran, pendidikan dan lain sebagainya, sekarang mereka sudah bisa lepas perlahan dengan sistem itu dan lebih mandiri di koperasinya. Beli ikan dari mereka, kemudian keuntungannya nanti mereka simpan misalnya 1.000 per kilo dan dibagikan saat mau lebaran. Kemarin mereka habis bagi-bagi sekitar 22 juta. Satu orang mungkin terima antara 1 sampai 2 juta. Sistem seperti itu yang sudah mulai membangun mereka lebih mandiri. Itu soal jual beli hasil ikan. Ada lagi soal logistik. Di Bone mau melaut tuh butuh 8 juta, Indomie, beras dan sebagainya. Itu beli di warung-warung sekitar. Nah, kenapa nggak koperasi nelayan sendiri sediakan? Sekarang mereka kalau mau melaut, ambil barang itu di koperasi sendiri. Ambil cat buat kapal, kuas buat kapal di koperasi sendiri. Woman empowerment-nya kita jadikan mereka pengelola ibu-ibunya. Nah, seperti itu Bang. Harapannya itu bisa mengentaskan angka kemiskinan dan juga membuat masyarakat menjadi sejahtera. Gitu Bang Jol. Makasih. Oke, thank you. Luar biasa sih. Parah. Kita lihat kira-kira banyak di mana teman-teman yang insecure sama very insecure. Di sini ya. Kayaknya di Jawa, Sumatera aman ya, lebih banyak secure ya untuk food security-nya. Sedangkan di Sulawesi, di Maluku, di Papua, mereka tidak secure untuk ketahanan pangannya. Next. Sedangkan ketika kita berbicara soal warga nelayan yang miskin. Nah, di sini justru juga datanya menunjukkan bahwa yang paling banyak itu di daerah Sulawesi dan Papua. Sulawesi, Papua, di sini ada NTT ya, sedikit ya, satu. Maluku Utara lumayan lah masih bisa ditoleransi. Tapi kalau udah kita ngobrol di Sulawesi dan Papua, datanya sangat banyak yang termasuk keluarga miskin. Padahal, next, kita lihat 7 provinsi penghasil tuna terbesar, terbanyak adalah wilayah-wilayah tersebut teman-teman. Wilayah-wilayah tersebut yang tadi paling banyak orang miskin,
keluarga miskin yang tadi paling tidak secure untuk urusan foodnya. Padahal mereka 7 provinsi tertinggi penghasil tuna. Itu pada tahun yang sama ya, saya sumbernya bps.go.id. Ini sebuah fakta yang sangat mengejutkan ya, bagaimana mungkin penghasil tuna sedangkan mereka menjadi tidak secure dan poverty-nya tinggi. Nah, ini adalah suatu tantangan yang perlu kita jawab bersama. Di mana peran kita ke depan, di mana yang bisa kita kolaborasikan bersama. Saya tampilkan data juga dari BPS sama iFish.id. iFish itu sebuah platform yang MDPI ciptakan untuk menghimpun data-data dari lapangan yang kita collecting secara langsung setiap sore ataupun pagi. Jadi data panjang ikan, berat ikan, itu staf kita data di lapangan, kemudian masukkan ke dalam sebuah platform. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa bullet point yang pertama, secara umum produksi tuna menurun. Nah, di sini dari 2018 sampai 2022 ya. Jadi saya sudah bisa ambil satu tren 5 tahunan. Secara umum produksi tuna menurun, teman-teman. Menurun. Terus fakta yang kedua, di tahun 2020 di sini terjadi persilangan, teman-teman. Di mana yang coklat ini produksi tuna secara nasional itu dia sudah bisa naik. Sudah bisa recovery. Sedangkan produksi tuna yang dihasilkan oleh nelayan skala kecil, dia tetap terus turun. Walaupun bisa sedikit struggling di 2021, tapi masih di bawah produksi tuna nasional. Menurut kami, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu. Di antaranya yang pertama, persaingan antar kapal. Nelayan kecil tidak mampu bersaing dengan nelayan-nelayan skala besar yang kapalnya bisa sampai 300 gross ton, bahkan 300 kali lipat dari dia. Terus akses BBM bagi nelayan skala kecil. Kalau kita di ibu kota mungkin Pertalite, Pertamax kita paling mudah untuk mendapatkan dan paling ya harganya 10.000 sampai 12.000. Tapi nelayan-nelayan kita di lapangan, teman-teman, mereka sekali melaut satu hari itu bisa habis 50 liter. Sedangkan BBM tersebut susah didapat, akhirnya mereka ambil eceran Pertamax, bisa 16.500 per liter. Yang ketiga, maraknya rumpon yang penempatannya tidak sesuai. Terakhir, fishing ground semakin jauh, operasional tinggi. Nah, ini ada hubungannya sama pembahasan pembukaan tadi di awal pagi tadi, siapa yang ikut soal perubahan iklim ya. Jadi inilah yang kita lihat permasalahan-permasalahan di nelayan. Fakta-faktanya sudah saya tampilkan, kemudian kita bisa apa? Masyarakat dampingan MDPI bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan tuna. Nah, yang bisa permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, wilayah kerja MDPI yang pasti yang pertama pengelolaan keuangan. Saya yakin dimanapun ketergantungan terhadap supplier, perubahan iklim, BBM sulit. Jadi tidak ada penundaan-penundaan, pendekatan keberlanjutan mata pencarian sebaiknya mendesak harus kita lakukan sekarang. Yang pertama adalah kita selalu masuk dengan mengorganisir masyarakat. Kan sekarang kita sudah women empowerment-nya sudah dapat. Itu Ibu Anti di Ternate, jadi dia membantu administrasi di jual beli ikan tuna. Di sana koperasi simpan pinjam, di sini jual beli ikan dan ikan asap. Kalau dilihat ya teman-teman, revenue-nya paling bagus tuh memang hasil laut ya, jual beli hasil laut 1, sekian miliar. Tapi di koperasi MDPI murni pengelolaan nelayan, uang dari patungan nelayan dikelola untuk nelayan. Nah, di sini nelayan bisa lebih berdaya, teman-teman. Di saat kolaborasi menjadi inti, di mana posisi kita saat ini? Nah, ini sebuah pertanyaan kita jawab masing-masing di dalam hati kita. Terima kasih, saya Royan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk tes.